Baik, alhamdulillah, hamba Allah dimanapun berada. Kita lanjutkan pertanyaan dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Ini adalah hamba Allah yang bertanya, Ustaz, apa yang dimaksud dengan manhaj salaf? Bagaimana pandangan Islam dan pandangan Ustaz mengenai manhaj ini? Haruskah kita umat Islam mengikutinya? Ya, perlu dipahami apa arti manhaj dan apa arti salaf. Manhaj itu bisa diartikan jalan, metodologi, atau pedoman, atau kurikulum. Kalau manhaj dirasi itu kurikulum. Manhaj dakwah bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan yang didakwahi. Tentu kita mendakwahi anak muda punya manhaj yang tidak bisa dipaksakan untuk mendakwahi orang tua. Mendakwahi orang tua tidak bisa kita gunakan dengan menggunakan manhaj yang digunakan untuk anak muda. Demikian pula anak kecil, masing-masing punya manhaj. Manhaj, kemudian salaf. Salaf itu orang dulu. Ada salaf, ada khalaf. Ya. Salaf, khalaf. Ada sabiq, ada lahir. Nah, itulah bahasa Arab ya. Salaf dulu, khalaf belakangan. Sabiq terdepan, lahir yang ikut. Sering diungkap kalimat salaf itu ditujukan kepada sahabat dan tabi'in. Itu berlandaskan kepada hadis Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa generasi yang paling utama generasiku. Kemudian berikutnya dan berikutnya lagi. Nah, sampai 2 disebut. Khairul qurun qarni. Selama masih Rasulullah ada itu qarni, generasiku. Tsumma alladziina yalunahum, itu generasi sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi tabi'in. Berlandaskan hadis ini, para ulama mengartikan salaf itu adalah generasi Rasul, generasi sahabat, generasi tabi'in. Itu disebut generasi salaf dan salaf. Nah, kalau itu yang dimaksud dengan salaf, tentu semua umat Islam di dunia perlu mengikuti jalan langkah mereka. Tapi ada lagi makna salaf digunakan untuk organisasi. Nah, tentu kalau sudah jadi nama organisasi, perlu kita ketahui organisasi di mana, siapa pendirinya, istilah sekarang ADART-nya apa. Jadi, kalau pertanyaannya apakah kita harus mengikuti manhaj salaf? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Salaf yang mana dulu yang dimaksud? Kalau salaf yang dimaksud adalah generasi Rasul, generasi sahabat, generasi tabi'in, harus kita ikuti. Tapi kalau yang dimaksud dengan salaf itu adalah organisasi tertentu, boleh jadi untuk lingkungan ini bisa, untuk lingkungan ini tidak bisa. Nah, kembali kepada sejauh mana yang dimaksud salaf, apa yang dimaksud dengan kata salaf itu sendiri. Sebab sekarang kan kita perhatikan di Indonesia ada yang disebut dengan salafiyah itu di beberapa pesantren yang berintisab kepada NU disebut ini pesantren salafiyah. Ternyata ada lagi yang mengaku salafi itu berseberangan dalam beberapa hal dengan ini. Salafi juga, salafiyah juga. Nah, jadi kalau begitu yang mana yang salafiyah itu? Tentu kita lihat perbedaan metode itu tidak bisa kita tolak. Perbedaan fikih itu realita yang tidak bisa kita ingkari. Yang tidak boleh perbedaan Al-Quran, perbedaan Rasul, itu yang tidak kita bisa tolerir. Harus sama, Qurannya sama, Rasulnya sama, Ka'bahnya sama, dan kalimat tauhid adalah sama, menyatakan la ilaha illallah. Itu aja yang paling penting buat kita. Jadi sekarang yang ditanyakan ini juga kita tidak tahu salaf yang mana yang dimaksud dengan penanya. Allahu a'lam.